Dan hanya satu pertanyaan aja, jadi tadi memang kami oleh keterangan akan mahal ya. Tapi kalau ini sesuatu yang terapi yang menggunakan dan terapi yang memang sangat ditutup dan minum, saya kira tidak masalah. Saya kira yang kita mampu dan ke depan mungkin tidak bisa diasuransikan ke depan. Ya. Dan saya cuma ini aja, jadi tadi sudah banyak pertanyaan. Kira-kira ini kalau mau diaplikasikan itu kepada manusia dunia, apaan dan kira-kira apa perlu penelitian lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira setelah ini penelitian saya mau diapakan gitu. Ya. Tentunya penelitian ini saya masih berhenti pada tahap 8 minggu. Saya masih membutuhkan penelitian lanjutan hingga sampai Oktober itu menjadi osteosit karena dia bukan teranggap cepat. Maka proses berikutnya adalah melanjutkan penelitian ini hingga 12 sampai 16 minggu. Setelah hasilnya itu maka akan saya lanjutkan kepada binatang hewan coba yang lebih besar. Dalam hal ini mungkin bisa pada anjing atau lainnya yang lebih besar. Kemudian baru tentunya akan dilakukan uji klinik untuk manusia kira-kira begitu. Masih perlu proses lagi ya? Ya, masih. Kita cukup puas dengan jawabannya. Ya, jadi saya kira waktu sudah habis ya, karena sudah waktunya pas, sudah pikiran semuanya. Selanjutnya dari kami semuanya mengadakan rapat untuk menentukan nilainya dan mohon pada begitu bisa dengan ruangan. Dan para penjaga saya mohon untuk mengirimkan nilainya lewat WA ya kepada panitia. Sudah ada nomornya Mas ya. Jadi katakan bisa bersebut. Masih saya kira. Mohon maaf, Prof. Toyo dikirim ke WA nomor 8 ya? Oh itu ya, oke. Ya, terima kasih. Oh ya silakan. Bagaimana dibacakan? Ya, itu ada pentingnya. Nilainya dulu tertutup. Ya, masih semuanya. Saya bacakan. Berita acara ujian akhir tahap pertama, ujian tertutup pendidikan doktor pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Mei tahun 2019 mulai pukul 9 sampai 12 siang di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga telah diselenggarakan ujian akhir tahap pertama atau tertutup yang disusun oleh nama Indri Lasmi Putri, dokter spesialis bedah plastik, NIM 01161701 dengan judul Human Adipose Stem Cell meningkatkan kemampuan osteogenesis, osteokonduksi, serta osteoinduksi beta PCB dan Human Cancellous Freeze-Dried Bone Graft pada deteksi tulang alveolar. Panitia penguji terdiri dari 7 orang, saya sendiri, Dr. Tusan Hakim, yang kedua Profesor Dr. Yakib Perdana Kusuma, spesialis bedah plastik konsultan, Profesor Dr. Fredrik Abdul Kantam, dokter hewan, Profesor Pun Purnomo, Dr. Iki, spesialis bedah mulut, Profesor Fatia, Magister Kesehatan PhD, Dr. Pratiwi Susilowati, Dr. Iki Anggas, dan Dr. Budi Tomo, Dr. Magister Kesehatan, memutuskan bahwa ujian akhir tahap pertama atau tertutup pendidikan dokter tersebut lulus dengan nilai 90,6.
Terus dengan nilai 90,8. Ya, terima kasih. Saya tambahkan waktunya 3 tahun 10 bulan. Tapi yang puasa tahu sebetulnya. Sudah berubah semua ya, alamnya polusi berkurang, ozon rokok, ini plankton jadi Ekosistemnya mulai. iya. New normal. Tapi kayaknya enak yang hidup di daerah yang nggak ada covid itu ya, enak ya. Kayak gini-gini. Ya mungkin di desa-desa yang nggak kayak ekspos. Temanku di Tuan nggak ada loh. Tuan tuh nggak ada. Jadi orang asing tuh pokoknya gede ini super Saya iya. ke sana. Enak pun dia bebas saja. Tapi katanya deh, aku pengen nang Jawa mas. Penerbangan belum ada. Pulau Nusantara ada. Sing ini orang Cilacap pakai. Ini sebetulnya udah kejadian seperti ini. Waktu Itu ada menguji ketahanan negara itu seperti apa. Ya, kayak kapal kena badai itu. Penjelasan Amerika ya, oke. Nah itu, Ya, semua negara. ini Dr. Anggrek, kebetulan saya barusan ditelepon tadi pagi oleh Ketua KKI dan Kemenkes. Iya. Sekarang ini lagi heboh Ya, karena kompetensi prosedur radiologi hanya boleh dikerjakan oleh radiologi. USG, terus kemudian beberapa prosedur yang menyangkut radiologi. Dan itu akan keluar Permenkes. Gimana? Di profesi memang ke arah sana ada. Ini karena yang bergolak semua penyakit dalam, urologi, Sakit terhadap ya selama ini udah wes. bagi saya itu sebetulnya nggak usah repot-repot, Prof. Itu kan kelihatannya membuahkan. Ya udah yang mau buat report itu yang dibayar selesai. BPJS aja ininya. Iya kan, Prof? Ya, kira-kira saya kalau mereka minta, karena Kemenkes tadi minta rapat tapi bentrok karena saya mengadakan ini, saya bilang minta ditunda. Ini saya kan harus mendudukan semua kolegium yang mengerjakan, terus saya minta komentarnya karena kalau Permenkes itu keluar harus ikut, nggak bisa. Nah, masalahnya kan teman-teman menyangka ini ada konflik kepentingan karena Menkesnya ada dulu, jadi keluar peraturan seperti itu. Itu sesuatu yang sangat sulit memang. Sangat sulit. Secara hukum itu harus ada yang kuat. Dulunya memang awal-awal seperti intervensi itu kan, Prof. Berkenaan dengan radiasi itu kan memang ada dulu. Nah, sekarang ya sama Bapeten sendiri juga banci gitu kalau membuat keputusan sehingga ngacau semuanya gitu. Makanya saya juga pertimbangannya apa ya, sudah jalan sama-sama mungkin kalau mau ditata boleh gitu. Misalnya kompetensi memenuhi ini baru bisa kerjakan aspek-aspek pemeriksaan. Namun yang sudah established Ya ujung-ujungnya seharusnya dipikirkan kembali seperti yang di Belanda itu, Prof. Jadi profesi itu ya dibayar satu aja gitu. Pasti nanti semua bilang, ini juga punya radiologi PN semua gitu. Kalau selama masih uang mengikuti. Karena ke depan
annya ownernya dokter sama, jadi Nah, itu. akhirnya Ya. PP mungkin yang gitu. Iya itu akhirnya. Hanya Seperti memang luar negeri gitu kan. lagi mampu nggak menerima limpahan. Nah, itu dia Prof. Apakah sekarang kalau misalnya dibuat seperti itu, profesi yang lain mau nggak lepaskan? Ya, itu pertarungan Ujiannya tersendiri. aja itu dulu gitu. Jadi Kalau misalnya, batu iya kan? Iya dong. Dia mau berat, tetap aku begini. Ya wes nanti
doktor tanggal 28 Mei 2020. Nama Indri Laksmi Putri, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika, pada tahun 2016. Nilai ujian semester 1, 2, 3 dan proposal 107. IP semester 1, 2, 3 dan proposal 3,82. Nilai ujian tertutup 90,60. Nilai ujian terbuka 92,57. Publikasi Q4. Nilai disertasi 88,17. IPK kumulatif 3,90. Masa studi 3 tahun 10 bulan. Predikat dengan ujian. Terima kasih. Masuk. Jadi itu dengan tunggu publikasi itu enggak? Oh, kan udah ya. Iya, soalnya cepat soalnya. Soalnya tempat. Satu terus lagi. Kayak gak lulus tuh. Terus, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saudara-saudara Komisi Ujian Doktor terbuka dan telah mempertimbangkan prestasi yang tercapai itu selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan bersama Prometheus dalam melakukan penelitian, kegiatan dan ketekunan untuk mempelajari perpustakaan, kemampuan Prometheus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Prometheus bertanggung prestasi yang menggambarkan kemampuan Prometheus dalam menguasai dengan baik dan mengikuti semangat Prometheus dalam upaya menghasilkan pendidikan, kualitas kimia dan penggunaan serta sumbangan yang berharga dari terus untuk ilmu pengetahuan. Juga memperhatikan satu penilaian dilakukan oleh panitia ujian doktorat tertutup tanggal 28 Mei 2019 yang ditahu oleh Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi, Mas Isti. Dua, segala peraturan yang dan wewenang yang ada pada Komisi Kedokteran Jenjang Doktor, Profesor Selangga. Maka dengan ini pimpinan sudah memutuskan bahwa saudara Prometheus terima. Dan kemudian saudara Dr. Indri Laksmi Putri, spesialis bedah plastik, konsultan, dan kemudian doktor, konsulti, ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 10 bulan. Benar ya? Kita dinyatakan lulus dengan predikat dengan ujian atau cum laude. Selamat ya. Diberikan hak untuk memanggil doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum maka pada gelar itu. Dr. Indri Laksmi Putri, dokter bedah plastik konsultan, adalah doktor ke 890 dari Konstitusi Kedokteran Bidang Doktor Kedokteran Selangga. Demikian apa sedang ujian terbuka selesai dan kami persilakan pada Dr. Indri Laksmi Putri, dokter bedah plastik konsultan untuk menyampaikan kesan-kesannya selama pendidikan dan kesan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga disertasi saya dapat saya selesaikan. Tidak lupa salawat salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selesainya disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, bimbingan, arahan, saran, koreksi, dan bantuan moral ataupun material dari pihak terkait. Oleh karena itu, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. David Sondani, Perdana Kusuma, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, konsultan selaku promotor sekaligus penasehat akademik, Profesor Dr. Fedik Abdurrahman, Dr. Hewan, MSc selaku promotor yang dengan penuh pengertian, perhatian, kesabaran, serta keikhlasan telah membimbing, memberikan dukungan mental dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan disertasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Departemen Ilmu Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik, Dr. Iswinarno Dr. Putra, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetik, konsultan beserta seluruh staf Departemen Ilmu Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh pendidikan program studi ilmu kedokteran jenjang doktor, dan juga kepada Profesor Dr. Nasif selaku Rektor Universitas Airlangga serta
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasruddin, Dokter SPPD KPTI Finasi, Profesor Dr. Yuwono Suroso, Dokter MSc SPPD KR Finasi, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor, atas kesempatan dan fasilitas pendidikan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program studi ilmu kedokteran jenjang doktor. Terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada panitia penguji ujian kualifikasi hingga ujian disertasi tahap 1, Profesor David Perdana Kusuma, Profesor Fedi Abdul Rantang, Profesor Pun Pramono dan Udiningrat, Profesor Fathia, Dr. Lukman Hakim, Dr. Budi Utomo dan Dr. Pratiwi Susilawati atas masukan, saran, dan koreksi solusi yang diberikan sehingga disertasi dapat diselesaikan. Terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada penyangga ujian disertasi tahap 2, Dr. Anggraini Dwi Sensitiati, Dr. Iswinat Nuduto Saputro, Dr. Ahmad Rondoni, Dr. Phil Sutik Kusbatiati, Ibu Cici Sri Cahyandari, Dr. Anda PhD, Dr. Ati Widyawarwanti atas masukan hari ini yang diberikan, saran, koreksi, dan solusi. Komite Kelaikan Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atas masukan yang telah diberikan untuk terlaksananya penelitian dengan baik dan lancar. Pusat Penelitian Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga, Laboratorium Patologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Laboratorium Mikrositi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, Laboratorium Histopatologi Institut Bioscience Universitas Barijaya Malang, Laboratorium Biokimia Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Malang, serta Stem Cell dan Cancer Institute KB Pharma Jakarta. Dan juga tak lupa saya mengucapkan kepada suami saya tercinta, Dr. Fajar Perdana, KNK AKP, dan kedua anak saya yang senantiasa mendampingi saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, memberikan semangat, ide, dan doa serta pengorbanannya dan pengertian akan sedikitnya waktu kebersamaan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kepada kedua orang tua saya dan kedua mertua saya yang terlalu begitu banyak berkorban dan senantiasa memberikan dukungan, inspirasi, doa yang tidak putusnya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Kepada seluruh rekan perjuangan program studi ilmu kedokteran jenjang dokter angkatan 2016-2017 atas kerjasama dan kebersamaan dan saling memotivasi. Adapun sedikit kesulitan yang saya hadapi untuk menyelesaikan pendidikan ini dikala masih harus menunaikan tugas sebagai dokter, dosen, dan ibu yang masih juga harus menjadi mahasiswa melakukan riset yang kebetulan dilakukan di 4 kota, Surabaya, Malang, Bandung, dan Jakarta. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk segala dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini. Baik, rasa perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan baik tingkah laku maupun berkata yang kurang berkenan selama menjalani program studi ilmu kedokteran jenjang dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat saya harapkan, dan semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi umat manusia dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Putri. Kita teruskan dengan promotor dan menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sutoyo, pelaku pimpinan sidang. Jadi